Dan semoga Allah anugerahi kita dan mereka semua kekuatan kesabaran yang berlipat-lipat, rasa syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ampuni kita semua, Allah maafkan kita semua, dan Allah berkahi kita semua. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah Sayyid Sabiq di pada pembahasan hadis yang ketiga, ya, tentang larangan memakai jimat dan isim ini. Hadis yang ketiga ini dari Imran ibn Husain radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat pada pergelangan seorang laki-laki ada rantai. Isim itu jimat, ya Allah. Kalau tak salah katanya terbuat dari tembaga. Maka bentak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Waihak ma hadhihi?" Hai, apa ini? Qala minal wahinah. Kata laki-laki itu yaitu tangkal wahina atau lemah saraf. Qala, Nabi bersabda, "Amma innaha la tazidu illa wahnan." Tetapi itu hanyalah akan menambah kelemahan belaka, kata Nabi. Umbudha angka, buanglah, kata Nabi, buang darimu. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Karena maka sungguhnya kalau kamu mati sementara gelang itu masih ada padamu, dengan keyakinan seperti itu, maka kata Nabi, ma aflahta abadan, maka kamu akan celaka, terjemahannya sini, tapi yang betul adalah kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini hadisnya riwayat Ahmad. Dan wahina ialah semacam penyakit saraf yang terdapat di bahu dan seluruh tangan, stroke maksudnya. Ada pula yang mengatakan semacam penyakit yang menyerang alat-alat pergelangan tangan, sakit persendian berarti. Maka sementara orang ada yang mengikatkan rantai di sana karena kepercayaan bahwa rantai itu akan menjaganya dari rasa sakit. Maka demikian itu dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dianggapnya termasuk jimat yang dilarang maksudnya. Nah, ya maksud itu mau saya terangkan. Itu mau saya terangkan. Jadi saya mau bicara prinsip dasar dulu, nggih. Saya mau bicara prinsip dasar dulu. Ketika seseorang mengenakan pakaian atau gelang atau apapun lah, ya, kalung atau apapun, dan ada penjelasan ilmiahnya bahwa itu bermanfaat, maka itu tidak apa-apa. Tapi keyakinan dasarnya tetap loh, ya, bahwa yang menyembuhkan siapa? Allah. Itu keyakinan dasar yang harus tetap, itu tidak boleh berubah. Itu yang pertama dulu, nih. Jadi ada penjelasan ilmiahnya. Atau yang kedua, tidak ada penjelasan ilmiahnya tapi ada dalilnya. Jadi tidak ada penjelasan ilmiahnya tapi ada dalilnya, maka itu juga boleh. Seperti misalnya, ya, dulu itu belum ada penjelasan ilmiah tentang air zam-zam dulu. Sekarang alhamdulillah sudah ada. Maka kemudian minum air zam-zam sambil berharap kepada Allah itu boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena ada dalilnya. Walaupun alhamdulillah belakangan sudah ada penjelasan ilmiahnya. Betul nggih? Nah, kayak mencium hajar aswad. Kan Sayyidina Umar dawuh itu, kalau bukan karena aku melihat Rasulullah mencium kamu, aku mau nyium kamu aku. Kata siapa? Sayyidina Umar. Tapi karena ada dalilnya dilakukan. Jadi kalau ada dalilnya walaupun tidak ada penjelasan ilmiahnya, itu tidak termasuk dalam kategori yang dilarang. Paham nggih? Nah, sekarang penjelasan ilmiahnya nggak ada, misalnya gitu ya.
terus dalilnya juga nggak ada misalnya gitu, terus kok diyakini, itu nggak langsung syirik dulu. Keyakinannya itu bermula dari takhayul, maaf, hayalan atau hurufat, dari keyakinan yang bersumber dari sesuatu yang nggak jelas, itu hurufat namanya. Nanti kalau sampai dia meyakini memang benda itulah yang menyembuhkan, nah itu baru bisa menjadi apa? Syirik. Makanya harus ngaji supaya nggak tipis gitu. Makanya harus ngaji itu. Bisa dipahami gitu. Nah, sambil contoh yang pernah rame di Jombang itu loh, batunya Ponari itu. Nah, itu sudah diteliti. Ternyata batunya juga tidak mengandung mineral apa-apa misalnya gitu. Batu biasa itu. Terus secara dalil ya nggak ditemukan misalnya dalil yang menyatakan berobatlah dengan batu misalnya gitu loh. Nah, tapi orang meyakini itu takhayul pertama, takhayul dulu. Nanti lama-lama jadi hurufat, berita-berita yang nggak jelas itu. Puncaknya kalau terus-terusan begitu dan meyakini batu itu yang menyembuhkan, itu bisa menjadi syirik. Sehingga saya masih ingat, saya nonton di TV itu berita itu, karena nggak berhasil ketemu sama Ponari, akhirnya orang ngambil air comberannya Ponari. Kalau di kampung itu ada namanya peceren, Bu. Peceren itu kamar mandi, di belakang itu langsung ada comberannya itu. Saya lihat di TV itu, saya lihat sendiri di TV itu, orang diraup-raup nongin. Nah, sama dengan gelang tadi, gelang tembaga itu secara dalil juga tidak ditemukan, misalnya gitu ya. Secara secara ilmiah mungkin juga tidak ditemukan. Maka kalau diyakini takutnya itu. Nah, maka Islam itu kan mencegah segala sesuatu yang bersifat pencegahan. Jadi ada nasadud dari mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan itu loh. Nah, termasuk khawatirnya nanti dia berbuat begini begitu, akhirnya ya wis dilarang aja lah. Itu mengantisipasi sebenarnya itu. Nah, kalau tadi pertanyaan Ibu Syahsa menarik, menukik tadi. Nah, pertanyaannya kayak gelang-gelang tertentu atau kalung-kalung tertentu yang katanya mengandung inframerah, ada yang mengatakan mengandung magnet, ada yang mengandung apalah. Kalau memang terbukti bebatuan yang dimaksud itu mengandung itu semua, monggo tidak apa-apa. Tapi tetap dengan keyakinan Allah yang menyembuhkan. Paham nggih? Jadi yang menyembuhkan siapa? Allah. Nah, itu harus dipahami betul itu. Kenapa, Bu? Ya, gini Bu, gini. Dalam Islam itu kita punya keyakinan bahwa setiap orang itu melalui proses sunatullah tertentu, dia bisa mendapatkan kelebihan tertentu. Ya, begini, kalau untuk para nabi namanya mukjizat, jelas itu sudah. Yang kedua, untuk para wali namanya karomah. Untuk orang beriman namanya maunah. Biasanya loh nggih. 3 ini tidak bisa dibuat main-main biasanya. Jadi, ya kalau Allah berkehendak, ya, kalau enggak ya enggak bisa, karena betul-betul Allah ini yang menolong yang 3 ini. Nah, berikutnya ini ada namanya semacam keramat kesaktian. Keramat kesaktian. Seperti Dajjal. Dajjal itu punya kesaktian. Dia bisa membuat satu negeri subur, satu negeri kering, kerontang. Orang mati hidup lagi misalnya, dia bisa bergerak dalam saat cepat sekali. Tapi bukan karomah itu, kesaktian, keramat namanya, kesaktian. Kesaktian bisa diperoleh dengan cara ya terserah dia mau pakai tapa berata atau kerjasama dengan jin atau apa dan seterusnya itu. Nah, saya tidak tahu yang bersangkutan itu agamanya apa, saya tidak tahu. Terus yang dia peroleh itu dari mana saya juga nggak tahu kan. Tapi dia punya kelebihan. Sekilas kita lihat itu kesaktian. Nah, kalau misalnya itu tidak hanya terjadi pada orang itu saja, bisa terjadi pada siapapun gitu. Sambil contoh gini ya. Di India itu ada seorang ulama besar namanya Maulana Ilyas rahimahullah.
Suatu saat beliau ini sakit. Ada seorang pendeta dari agama di India itu, dia bilang, Syekh Maulana, mau nggak saya obati? Katanya. Emang kamu bisa ngobati saya? Oh bisa. Jadi si pendeta ini terkenal kalau ngobati sembuh gitu, Bu. Nah, ya sudah silakan obati aja katanya. Kata apa saya itu. Selama tidak melalui ritual-ritual tertentu, dia yang berbuat itu terserah. Diobati sama si pendeta agama sebelah itu, Maulana Ilyas itu. Qadarullah sembuh. Terus Maulana Ilyas nanya, kamu itu kok bisa kayak gini, gimana ceritanya? Katanya, nanya. Kata si pendeta itu, saya ini punya kebiasaan, apa yang dikatakan nafsu saya tolak. Jadi nafsu saya ngomong apa, saya sebaliknya. Nafsu saya ngomong apa, saya sebaliknya. Itu kata Maulana Ilyas, ya udah, ayo saya ajak kamu masuk Islam. Saya ajak kamu masuk Islam. Kata pendeta itu, iya saya mau bersyahadat masuk Islam. Kata Maulana Ilyas, kamu kok mau? Iya, karena tadi pas Anda ngajak saya masuk Islam, nafsu saya tidak mau. Berarti saya mau. Nah, itu tirakatnya. Jadi hal-hal seperti itu bisa diperoleh oleh siapapun, termasuk orang-orang di luar Islam. Cuman statusnya beda. Tadi saya ulang, kalau untuk para nabi dan rasul namanya mukjizat, kalau untuk calon nabi namanya irkhas. Karena beda, Bu, calon nabi sama calon ustadz itu beda. Kalau calon nabi itu dari awal sudah terjaga. Itu salah besar itu orang yang mengatakan bahwa nabi itu punya kebiasaan kayak orang Arab pada kebanyakan itu. Salah itu. Kenapa? Karena calon nabi sama calon ustadz itu beda. Calon nabi itu dari masih belum jadi nabi sudah dijaga oleh Allah. Nah, namanya irkhas namanya. Kalau untuk para wali namanya karomah. Kalau untuk orang beriman pada umumnya namanya ma'unah. Nah, karena pertolongan Allah, suka-suka Allah, nggak bisa ayo sini, bacok saya. Nah, itu pasti bukan karomah itu. Bukan bukan mujizat, itu ngelmu namanya itu. Nah, jadi nggak bisa buat main-main itu. Mengobati pun juga gitu. Ya, saya doakan semoga sembuh. Oh, kok sembuh, alhamdulillah. Semua karena Allah semua. Nah, nanti ada yang tatarannya di bawah itu karena dari riyadhah tertentu, tirakat tertentu misalnya. Bisa orang punya kesaktian secara sunnatullah. Entah pakai pendekatan kerjasama dengan bangsa sebelah atau dengan yang lain-lain gitu. Ngoten nggih, macam-macam. Nah, kita secara umum ya yang hubungannya dengan Allah seperti kita berzikir, berdoa, memohon pada Allah itu sah-sah saja, monggo. Bahwa setelah kita berzikir Allah kasih kita kelebihan ya alhamdulillah. Itu kan namanya ma'unah, pertolongan dari Allah. Bisa dipahami nggih, Bu nggih? Nah, nggih, itu ngoten. Jadi intinya gitu ya, Bu ya. Intinya kembali pada keyakinan hakikatnya semuanya adalah Allah. Sebenarnya, Bu, kalau kita, tapi ini lagi-lagi bahasanya Bu Wisaksono tadi tipis. Memang harus ngaji, kalau nggak ngaji memang bahaya. Makanya banyak sebagian para ulama harus dilarang lah daripada wongko kepleset gitu. Tapi saya mau terangkan karena ini ilmu ya, saya mau terangkan. Jadi gini, intinya satu, Bu. Selama jenengan meyakini semuanya itu Allah, selain Allah itu makhluk. Kalaupun dia punya kelebihan itu karena Allah yang memberi, sampai situ aman sebenarnya, nggak ada masalah. Bisa dipahami, asal hati kita tetap tauhid, yang menyembuhkan, yang menyehatkan, yang membiarkan semuanya siapa? Allah. Selain Allah itu apa? Makhluk. Dia statusnya bisa karena dibisakan oleh Allah. Dia kalaupun bermanfaat karena diizinkan oleh Allah untuk bermanfaat. Paham nggak mboten? Mau dalilnya? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang di langit dan yang ada di bumi. Berarti semuanya bertasbih ya. Nah, tasbihnya kayu mungkin beda dengan tasbihnya batu. Tasbihnya batu mungkin beda dengan tasbihnya binatang. Tasbihnya binatang mungkin beda dengan tasbihnya air. Tasbihnya air mungkin beda dengan tasbihnya udara. Nah, karena batu, benda-benda semua bertasbih,
Mungkin nggak dibalik semua itu ada sir rahasia-rahasia Allah? Mungkin. Tapi ingat Bu, keyakinan kita tetap kepada Allah. Kalau acuan sederhananya ben gak kepleset kata Bu Wisaksono karena tipis itu, nun sewu nggih, tolong diperhatikan satu penjelasan ilmiahnya. Lah untuk penjelasan ilmiah bismillah wis monggo, tapi tetap dengan keyakinan loh ya Allah yang menyembuhkan. Kemudian yang kedua ada dalilnya. Kalau ada dalilnya walaupun tidak ada penjelasan ilmiahnya bismillah pakai aja enggak apa-apa, bismillah wis. Lah non sewu nggih, kalau ada pertentangan antara dalil dengan penjelasan ilmiah gimana ini? Sebenarnya kalau kita pakai kacamata iman, pilih yang imani sebenarnya. Lebih bagus kalau digabungkan, dilakukan tapi sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang ada. Dulu Bu Wisaksono pernah nanya ke saya tentang bekam misalnya gitu ya, tentang bekam. Itu kan dalam pandangan ilmu medis versi anaknya Bu Wisaksono kan ada pertentangan mungkin dengan. Nah, sementara bekam itu kan basisnya wahyu kan, basisnya wahyu. Yaitu digabungkan saja. Bagaimana caranya supaya bekam itu ya sehat dan tidak bertentangan dengan kaidah kesehatan. Karena bagaimanapun juga buku besar ilmu kedokteran yang dipakai oleh WHO itu menggunakan kaidah ilmu kedokteran Yunani kuno. Jadi bukan menggunakan kaidah Cina kuno atau Mesir kuno gitu. Jadi akan berbeda kalau buku besarnya ditambah itu sebenarnya itu. Tapi ya sudahlah, masing-masing punya kiblatnya sendiri-sendiri. Bisa dipahami nggih? Nggih. Pun lanjut. Allahu Akbar. Terus yang terakhir tadi, kalau nggak ada penjelasan ilmiahnya, nggak ada dalilnya, kok dibilang-bilang ada, niku sing ngati-ngati mawon karena tadi takut kepleset tadi itu, karena itu rawan satu masuk dalam takhayul, masuk dalam apa? Khurafat, rawan masuk dalam apa tadi perbuatan syirik takutnya. Nah, dan dalam Islam itu ada istilah mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan. Namanya saddud dzari'ah. Makanya kalau ada sebagian ulama yang melarang bukan apa-apa, khawatir umat ini karena kurang ilmu kepleset, khawatirnya gitu. Ngoten nggih? Pun ngoten. Makanya terangkan agak lebih rinci supaya kita tidak salah paham. Pun lanjut. Jadi saya ulang, pakai gelang berarti boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh kalau punya keyakinan yang keliru. Nah, itu aja sebenarnya. Pakai arroji boleh nggak? Ya boleh. Pakai kalung boleh nggak? Ya boleh. Yang nggak boleh itu kalau kalungnya dipamerkan sama gelangnya itu, karena gelang emas. Jadi saya itu, ya, kalau ngomong gini-gini, kalau beli buah nunjuknya itu sambil ini berapa ini, ini berapa ini, karena penjualnya punya gigi emas, akhirnya dipamerkan juga 8.000. Terus gak mari-mari ya. Allahu Akbar. Oh, lanjut. Diriwayatkan oleh yang keempat ya, hadis yang keempat diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah dari Isa ibn Hamzah. Rahimahullah katanya saya bertemu dengan Abdullah ibn Hakim rahimahullah yang ditimpa penyakit berbintik-bintik merah pada kulitnya. Buka baken, bu cangkrangan. Kelihatannya gabakan ya kalau bintik atau demam berdarah. Maka saya tanyakan, tidakkah Anda memakai tangkal? Ujarnya, kok nggak pakai jimat kalau bahasa kita? Semoga kita dilindungi Allah dari demikian. Rasulullah bersabda, kata siapa tadi yang tegur tadi itu, man 'allaqa syai'an wakila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, berarti ia telah menyerahkan diri kepadanya. Ini konteksnya kalau meyakini pada benda. Tapi kalau kemudian dia tetap meyakini Allah, tidak ada masalah. Saya baca dalam kitab Tauhidnya Syekh Muhammad At-Tamimi itu, beliau mengatakan kalau yang ditulis itu dari ayat-ayat Al-Quran itu tidak apa-apa kalau kata beliau. Karena ada doa dari Nabi kan, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada Allah dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah itu apa? Al-Qur'an.
Maka dulu sebagian sahabat Nabi, seingat saya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, kepada anak-anaknya yang bisa baca Quran diajari, dikon wirid. Ayo dibaca Quran ini, baca ayat kursi, baca ini, suruh wirid. Tapi bagi anak-anak yang masih kecil yang belum bisa baca, dituliskan wirid itu, dzikir itu atau Al-Qur'an itu, terus dikalungkan di kalung di putranya yang masih kecil itu, yang belum bisa baca itu. Itu kalau menurut saya baca di kitab tauhidnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah itu udah apa-apa itu. Nah, tapi ingat loh ya, konteksnya berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang agung, atau berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang agung, itu Al-Qur'an. Kalau sebagian ulama mengatakan begini. Sebenarnya selama harapannya itu kepada Allah. Saya ulang, selama harapannya hanya kepada Allah, soal materialisasi doa itu nggak ada masalah. Jadi dianggap kayak begitu itu dianggap materialisasi doa. Jadi karena dia masih kecil belum bisa berdoa terus dikalungkan. Itu namanya materialisasi doa. Seolah-olah pas masang kalungnya itu beliau mengatakan aku mohon perlindungan kepada Allah untuk anakku ini loh supaya Tapi yang sudah bisa baca diajari, suruh baca. Berarti tetap kalau bisa baca. Itu ngelek, soalnya di kalungi kari loh. Susuk itu dibagi dua, ada susuk yang ilmiah, susuk KB misalnya itu. Sama susuk yang memang kerjasama dengan jin, namanya jin susuk. Jin susuk itu jin yang dipakai untuk di dalam susuk itu, supaya orang kelihatan cantik misalnya. Kemarin ada artis yang tobat ya lepas susuknya itu kemarin itu. Bukan lepas cadarnya itu, bukan, yang lepas susuknya. Sekarang dia berjilbab ngelepas susuknya itu. Susuk itu kalau yang model begitu itu ya tentu tidak boleh. Kenapa? Karena itu kerjasama dengan jin. Dalam konteks yang dimaksud adalah sihir ya. Khawatirnya itu masuk dalam kategori apa? Sihir. Pun lanjut. Ini. Menggantungkan doa-doa yang berasal dari kitab Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Amr ibn Shu'aib rahimahullah yang diterimanya dari bapaknya, seterusnya dari kakeknya, yaitu Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya ini? Idza fazi ahadukum fin naumi falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi min hamazati syayatini wa ayahduruna fa innaha lan tadurruhu. Jika salah seorang di antara kalian maksudnya mengalami ketakutan di waktu tidur, hendaklah ia mengucapkan doa yang artinya tadi doanya tadi ya, a'udzu bikalimatillahi tammah. Pernah enggak Ibu bangun ngos-ngosan atau mau tidur ada rasa khawatir gitu ya, maka baca doa a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi min hamazati syayatini wa ayahduruna fa innaha lan tadurruhu. Oh, ini yang betul bukan wa ayahduruna, yang betul wa ayahduruni. Kok nih? Ya Kak, jangan sampai setan itu bisa mendatangiku. Jangan sampai setan bisa mendatangiku. Fa innaha lan tadurruhu. Kalau kita baca doa itu insyaallah setan, demit, menungso tidak bisa membahayakan kita semua. Kenapa? Karena berlindung kepada Allah dari semua itu. Doanya apa tadi Bu? Kalau ketakutan waktu tidur, a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi min hamazati syayatini wa ayahdurun. Enggak hafal begini. Ya nanti dicatat. Bun Abdullah ibn Amr
mengajarkan doa ini kepada anak-anaknya yang telah mengerti. Saya tadi salah, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas tapi Abdullah ibn Amr. Ini saya baca ya, saya ulang ya. Abdullah ibn Amr mengajarkan doa ini kepada anak-anaknya yang telah mengerti. Sedang yang belum mengerti, maka doa itu dituliskannya pada kain. Ini Bu yang saya bilang tadi. Dituliskannya pada kain, lalu digantungkannya di lehernya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Buat At-Tirmidzi hadis ini hasan lagi gharib. Sedang menurut Al-Hakim isnadnya sahih. Hadisnya hasan, ada yang mengatakan sahih. Jadi walaupun ada yang mengatakan gharib riwayat ini. Berarti apa Bu? Berarti boleh ya. Ada dalilnya namanya ini, boleh. Cuman tadi apa kata-katanya? Untuk yang sudah bisa baca diajari membaca konwiridan. Tapi bagi yang belum bisa itu dituliskan di pada kain dan dibuatkan sebagai kalung. Jadi sing sae tetap gawe wiridan. Jadi bacaan di Al-Qur'an maupun di hadis itu sebaiknya dipakai napa? Wiridan. Jangan cuman ditulis. Dari ditulis disimpen lali enggak nggawa malah bingung. Mending diwaca. Lah diwaca menyatu dalam sanubari kita, iya hati kita. Pendapat di atas menjadi madhab Aisyah radhiyallahu anha, Malik radhiyallahu an rahimahullah dan kebanyakan pengikut Syafi'i rahimahumullah. Serta menurut satu riwayat juga madhab Ahmad bin Hambal. Jadi perihal menulis doa dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi untuk dipakai, disimpan dan seterusnya itu adalah madhabnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sebagian madhabnya madhab Maliki dan kebanyakan pengikut madhab Syafi'i serta sebagian pengikut Imam Ahmad. Tapi saya ulang Bu ya, tetap berharapnya kepada Allah, berlindungnya kepada Allah melalui ayat-ayat Allah atau melalui doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pastikan tintanya aman. Pastikan tintanya aman. Iya, pastikan tintanya aman. Pastikan tintanya aman. Lek gak aman kayak terus ya itu. Ya lek saran kula nggih, lek kan kita nggak tahu bahan pembuatan tinta, kan kita nggak tahu. Terus ditulis di kertas, lah kertas itu terbuat dari apa kan kita juga nggak tahu. Jadi lek saran kula sebetulnya salah. Daripada nanti jenengan makan yang nggak jelas itu. Ya, takutnya tintanya, kan kalau tinta zaman dulu Bu, kalau tinta zaman dulu itu mungkin aman. Kalau tinta zaman sekarang, iya. Terus yang kedua bahan kertas. Kalau dulu kertas mungkin aman dari daun lontar, dari ya bahannya masih dari jerami atau dari. Sekarang kan bahan kimianya. Iya, kalau menurut saya hati-hati mawon lah. Nggih. Jangan ya, enggak usah pakai dalil, pakai pertimbangan kesehatan aja lah. Ngoten nggih, saran saya hati-hati mawon nggih, karena bahan tinta dulu sama bahan tinta sekarang itu beda soalnya. Hati-hati mawon. Ngoten nggih. Sing normal-normal mawon lah. Nggih. Sebaliknya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, Hudzaifah radhiyallahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Hudzaifah radhiyallahu an, golongan Hanafi dan sebagian dari pengikut Syafi'i, serta menurut riwayat yang lain dari Ahmad bahwa tidak boleh menggantungkan sesuatu seperti itu sebagaimana tersebut pada hadis yang lalu. Ini berupa adanya larangan umum. Jadi ulama beda pendapat. Nah, kalau ngaji tauhidnya intinya satu. Selama kita tauhid, kita betul-betul berharap dan bergantung hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, sampai situ aman sebenarnya. Nah, adapun yang lain itu makhluk, kalaupun punya kelebihan karena dilebihkan oleh Allah. Pun sing hati-hati mohon. Terus kemudian larangan campur gaul antara yang sakit dengan yang sehat.
Barang siapa yang ditimpa penyakit menular, ia boleh dilarang bercampur gaul dan tinggal bersama dengan orang-orang yang sehat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak boleh dicampur antara yang sakit dengan yang sehat. Maka dilarangnya pemilik unta-unta yang sakit untuk membawa untanya kepada pemilik unta-unta yang sehat. Walaupun beliau mengatakan tak ada menular dan tak ada pertanda jelek. Juga diriwayatkan bahwa ketika ada seorang yang berpenyakit kusta hendak baiat kepadanya, maka Nabi mengirim orang untuk menerima baiat tersebut dan tidak mengizinkannya memasuki kota. Bu, dalam satu hadis Nabi menyatakan tidak ada istilah penyakit menular dan tidak ada tiaroh atau tatayur, itu tidak ada, atau pertanda jelek itu tidak ada. Nabi lebih suka al-fa'il, optimis, dan Nabi orangnya sangat kuat dalam optimisnya. Namun Nabi itu dalam realisasinya tetap berhati-hati, sehingga kalau ada onta yang sakit tidak boleh campur dengan onta yang sehat. Tidak boleh orang yang sakit campur sama orang yang sehat. Tidak boleh memasuki satu kota orang yang sedang sakit oleh Nabi kita Muhammad SAW. Takutnya apa? Bukan takut menular, tapi secara sunnatullah takut ada pergerakan-pergerakan yang tidak dikehendaki yang terjadi. Nanti khawatirnya kalau bahasa ilmiahnya gitu ya, ada migrasi ya. Migrasi apa? Ya kuman atau apa? Nah, sebenarnya gini Bu ya. Nah, saya mau terangkan dulu gini. Nabi itu pernah didebat oleh sebagian orang tentang bahwa tidak ada istilah menular itu, tapi terus diprotes oleh sebagian orang itu. Tapi itu ada onta yang sehat kumpul sama onta yang sakit kok malah selonjor boleh Bu, selonjor boleh, silakan. Kalau mau selonjor boleh, nggak apa-apa. Selonjor boleh, berdiri lompat-lompat juga boleh, monggo. Itu kok bisa menular gimana? Maka kata Nabi, siapa yang memulai pertama kali? Ya jawabannya adalah yang berkuasa memindahkan penyakit itu siapa? Allah. Jadi intinya banyak-banyak berlindung kepada Allah. Tapi proses sunnatullah itu tetap Nabi hargai. Karena Allah itu punya sistem Bu, namanya sunnatullah. Nah, Allah itu punya sistem namanya apa? Sunnatullah. Apa sunnatullah itu? Kebiasaan yang Allah bangun dalam aturan makhluk yang Allah ciptakan ini. Nah, migrasi, pergerakan kuman, terus virus dan berbagai macam mikroba itulah yang itu ya itu bisa terjadi nggak? Bisa. Nah, Nabi tidak menghendaki hal itu terjadi. Memang pada akhirnya kembali pada Allah yang menentukan dia sakit atau tidak. Dan memang secara ilmiah tidak semua orang yang terjangkit virus itu mesti sakit. Karena kan secara sunatullah juga ya, daya tahan tubuh manusia itu juga berbeda-beda. Keputusan kembalinya pada Allah sih memang. Cuman begini loh Bu, Nabi itu ngajarin kita, memang sakit dan tidak sakit itu urusan Allah, tapi kita harus berusaha. Paham nggak mboten? Soal rizki itu urusannya Allah, tapi kita harus berusaha. Bisa dimengerti nggih? Nah, itu yang Nabi ajarkan gitulah, pokoknya itulah. Nah, jadi makanya kalau kita ngomong soal dalil itu, soal takdir itu, kita sangat percaya kepada takdir itu, tapi jangan lupa, jangan hanya melihat dari Allahnya kepada kita, tapi kitanya kepada Allah juga harus kita perhatikan. Itu seperti itu. Larangan keluar atau masuk ke daerah yang sedang ditimpa wabah cacar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang orang keluar dari daerah yang sedang dijangkiti penyakit cacar atau masuk ke dalamnya, karena berarti menjerumuskan diri ke dalam bahaya. Juga untuk membatasi penyakit pada daerah tertentu agar tidak meluas ke daerah lainnya. Ini yang sekarang disebut karantina itu. Nah, jadi kalau bahasa sederhananya, kalau ada wilayah yang sedang terjangkit penyakit yang mewabah, kita yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Itu rumus itu. Ya takut nyebar kemana-mana. Karena kalau kata
Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, penyakit itu seperti api dan kalian adalah bahan bakarnya. Jadi kalau manusia kumpul itu dikhawatir nanti tersulut. Nah, itu kalau kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Terus kemudian diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Usama ibn Zaid dengan menyatakan bahwa hadis yang hasan, dengan menyatakan sebagai hadis yang hasan lagi sahih, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut soal wabah cacar, sabdanya, baqiyatu rijzin aw adzabin ursila ala ta'ifatin min bani Israil fa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha wa idza waqa'a bi ardin wa lastum biha fala tahbitu 'alaiha. Itu adalah semacam bencana atau siksa yang dikirim kepada suatu golongan dari Bani Israel. Maka bila ia terjangkit pada suatu negeri dan kebetulan kamu sedang berada di dalamnya atau di sana, janganlah kamu keluar daripadanya. Dan sebaliknya jika ia sedang berjangkit dan kamu berada di luar, janganlah kamu masuk ke dalamnya. Dan kalau kita bertahan di dalam dan tidak keluar dan sabar dengan keyakinan penuh bahwa kita tidak akan terkena kecuali dengan izin Allah. Kok kemudian orang itu kena dan meninggal, maka disebut mati syahid. Syahid ya, diberi pahala syahid asal dia sabar. Ya, semoga Allah selamatkan kita dari berbagai macam bencana dunia, akhirat dan agama ya amin Allahumma. Allahu akbar. Dan diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh. Kasihan dari tadi ibu-ibu ini. Monggo silakan Bu yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Nggih. Nggih. Sudah tua, nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, punya pensiunan, nggak ada. Anaknya terus kenapa masalahnya? Lah boleh banget, ada masalah. Dan itu kewajiban anak pada orang tua dan bukan aib bagi orang tua. Jadi non sewu nggih, kalau ada orang tua memang dasarnya tidak mampu, terus dimampukan oleh anaknya, yaitu alhamdulillah toh. Karena anak kita berbakti kepada kita, mudah-mudahan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, satu. Yang kedua, bukan aib itu. Dalam pandangan Islam bukan aib. Kenapa bukan aib? Karena memang hak orang tua untuk dibakti oleh anaknya gitu. Ngoten nggih? Jadi bukan aib. Berharap balasan dari Allah aja lah. Nah, kalau sama anak jangan berharap balasan, minta, jangan berharap, minta transfer lah ya. Nah, kalau sama anak. Jadi gini, kalau berharap hanya kepada Allah, berharap balasan hanya kepada Allah. Lek jaluk nyang anak ndak apa-apa. Napa? Alhamdulillah, itu malah top lagi itu, alhamdulillah. Jadi kalau sama anak itu jangan berharap, minta langsung. Iki durung ditransfer mama iki. Ayo transferan. Nah, boleh tidak apa-apa. Kalau anaknya berkecukupan, mampu. Ngoten nggih? Jadi kalau sama anak jangan berharap, Bu. Berharap hanya kepada Allah. Doakan anak kita itu, doakan Bu, doakan. Terus lain jaluk yang anak ndak apa-apa. Wis bayaran mama gak dikasih rek, dikasih opo. Boleh, kalau minta tidak apa-apa malah. Dan bukan aib. Orang tua minta kepada anak itu bukan aib. Bukan aib. Kenapa? Karena orang tua punya hak terhadap harta anaknya. Dan anak berkewajiban berbakti pada orang tuanya. Nggih. Saya itu dulu kalau ngasih uang ke ibu saya selalu nanya, "Iki bojomu ngerti apa ora?" "Ngertos, Bu." Nah,
Karena ada memang fenomenanya ada beberapa orang yang kalau ngasih ke orang tuanya sembunyi dari istrinya. Biasanya suami yang begitu di wajahnya tampak gurat-gurat penderitaannya. Biasanya. Cek belum selesai saya. Biasanya di wajahnya tampak gurat-gurat penderitaannya. Jadi prinsipnya gini Bu ya. Misalnya ini nun sewu nggih, kok pemikirannya nggak cocok antara istri dengan suami dalam hal di mana dia sebagai anak laki-laki dan mampu berkewajiban memberi ke orang tuanya yang mungkin kurang mampu atau tidak mampu. Karena fenomena orang tua dan anak itu macam-macam. Ada orang tua itu lebih kaya dari anaknya, contohnya Pak Wisaksono itu. Misalnya amin. Nah, jadi kalau yang orang tuanya lebih kaya itu anak tidak ada kewajiban menafkahi, tidak ada kewajiban, tapi sepatutnya memberi hadiah. Jadi kalau pulang ke rumah itu mbak ya bawa tentengan kesukaan orang tua itu apa? Ya jadi kalau tapi jangan bawa kepala manyung asap karena orang Pati udah biasa itu. Tapi seneng Pak. Jadi singkat kata singkat cerita anak itu seandainya kemudian nun sewu istrinya tidak merestui itu, dan yang penting satu rumusnya ya, jangan sampai demi istri dia durhaka sama orang tua, termasuk jangan sampai juga demi orang tua dia mendolimi istri. Sampaikan hak orang tua, penuhi hak-hak istri. Ya sudah gitu aja rumusnya. Dan orang tua itu nggak harus sama dengan istri. Misalnya nun sewu misalnya nih, orang tua 300, istri 3 juta, tidak ada masalah. Kenapa? Karena orang tua kebutuhannya nggak banyak. Misalnya, apalagi anaknya dia banyak ngasih semua, udah selesai. Sementara istri 3 juta karena butuh bayar listrik, belanja, masak, maca, mana, macam-macam. Semacam-macam. Nah, makanya jadi jangan terus gini. Ya kalau istrimu 3 juta, aku juga 3 juta, enggak bisa begitu. Karena itu sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan apa? Kebutuhan. Ngoten nggih, Bu nggih? Allah alam bisawab. Ada lagi yang lain? Enggak, Bu. Cek, itu nggih. Kenapa? Terus? Oh ya, kata siapa bisa diakhirkan? Oh, enggak Bu, tetap kalau bisa sholat zuhur itu ya di awal waktu tetap. Jadi bukan di akhir waktu. Kalau kita dengan sengaja mengakhirkan tanpa alasan atau karena malas, takutnya masuk dalam kategori ayat fawailul lil musallin, atau masuk dalam kategori wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu ya mereka sholat tapi sholatnya muwales. Nah, jadi sependek yang saya tahu ya untuk wanita pun tidak ada ketentuan sebaiknya di akhir. Yang saya tahu semua di awal, kalau bisa di awal waktu. Nah, kecuali ada udzur. Kalau ada udzur beda bab nanti. Bukan karena malas ya, karena ada udzur, itu beda bab nanti. Nah, Bu, kalau sholat Jumat juga sama. Jadi jangan nunggu suami pulang baru sholat zuhur. Sholat zuhur di awal. Kan ada orang mengatakan begitu. Saya juga nggak ngerti dasarnya apa ya. Mungkin karena saya kurang baca ya. Cuman yang saya tahu, kalau udah masuk waktu zuhur ya sholat. Terus nanti suami datang, kan tinggal melayani suami udah kan. Kalau udah sholat belum sholat malah kepikiran kan. Waduh, durung sholat aku gitu. Nah, jadi sholatnya di awal waktu. Ngoten nggih Bu nggih? Ini rumus dulu ya. Kalau adzan sedang berkumandang, sebaiknya dijawab. Karena ada keutamaan yang luar biasa di balik menjawab adzan. Kalau ibu terburu-buru, berarti beda kasus. Berarti ibu ada keperluan kan? Ada hajat mendesak. Boleh pas adzan langsung sholat, kecuali sholat subuh. Ibu tahu kenapa? Saya dulu belajar ilmu falak. Kata dosen saya, kesepakatan ahli falak seluruh dunia itu, semua waktu sholat itu ditetapkan secara ilmu hisab, itu ditetapkan sudah masuk 2 menit dari waktu aslinya.
kecuali subuh itu 2 menit sebelum masuk waktu aslinya. Contoh, di situ asar jam berapa asar? Asar 15:13. Aslinya 15:11 asar itu. Subuh jam berapa subuh? Subuh. 4:35 ya. Berarti aslinya 4:37. Jadi kalau subuh jangan langsung sholat, nunggu sampai adzan selesai. Kenapa? Karena khusus waktu subuh ditetapkan oleh pakar-pakar ahli falak seluruh dunia, kata dosen saya itu 2 menit sebelum masuk waktunya. Kalau yang lain, duhur, asar, maghrib, isya, itu sudah masuk waktunya 2 menit. Jadi kalau situ ada 15:13, aslinya 15:11 aslinya. Iya, buka puasa Ramadan. Langsung. Kenapa? Karena sudah masuk 2 menit itu. Jadi adzan maghrib itu sudah masuk waktu maghrib berapa? 2 menit itu. Itu kesepakatan ahli falak seluruh dunia. Kata dosen saya saat saya belajar ilmu falak saat itu. Nggih. Rumus nggih. 2/3 ambil bilangan yang paling kecil. Kalau ada kaidah yang berbunyi al-aslu al-adam. Hukum asalnya adalah belum dilaksanakan. 2, 3, 2 berdua berarti. Yang ketiga belum dilaksanakan. Tadi tahiyat awal enggak ya? Tahiyat awal enggak ya? Berarti belum tahiyat awal. Al-adam, al-aslu al-adam. Al-aslu lam yuf'al. Hukum asalnya belum dikerjakan. Itu dalam masalah ibadah. Tapi dalam masalah muamalah yang berkaitan dengan hak orang lain yang harus kita penuhi, sebaiknya ngitung banyaknya. Saya sering contohkan, misalnya ada orang makan pisang goreng, lupa 3 apa 4 tadi ya? 4 berarti. 4, jangan pilih 3 karena berkaitan dengan hak orang lain. Ngoten nggih? Ada lagi? Cukup dulu nggih? Kasihan Ibu, saya mohon maaf loh, ada miskomunikasi dengan Bu Wisaksono nggih. Tapi emang hari ini saya nggak tahu kenapa kok pengen buru-buru gitu. Oh ternyata ada WA-nya Bu Wisaksono belum saya baca. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita.